If I call your name, please tell me how do you feel today, and illustrate what is your day today. How is your day today? Yeah. Start from Yunia Rahmawati. Excited. Okay. Wina Harun. Pretty. You look pretty today. Okay. And then Faniatul Rani. Amazing, ma'am. You have amazing day today. Okay. And then Widya Santi. Excited, ma'am. Excited. Wahyu Haji. Good. Okay. Suci Ramadhani. Wonderful. Wonderful. Kemudian Siti Azafadila. Happy. Okay. Cindy. Amazing, ma'am. Amazing. Okay. Robiatul Bima. Good. Okay. Kemudian Risma. Right, ma'am. Fresh. Oh, you have a good day today ya. Berhidayah. Interesting. Nur Hasanah. Good. You are good. Okay. Norma. Fighting. Semangat. Okay. Legini. Perfect, ma'am. Perfect. Okay. You have a perfect day today. And then Kezia. Like usual. Okay. And then Isyana. Like usual. Like usual. Imam. Happy, ma'am. Happy. Okay. You are happy today. Haka. Great, ma'am. Green. Happy. Beautiful. Ellie. Fine. Abdul Puji. Good, ma'am. Good. Okay, thank you. So, no one is absent today, right? Okay. Karena tidak ada yang tidak masuk hari ini, no one is absent today. So, we will start our lesson today. Nah, look at this PowerPoint. Nah, what picture is it? Gambar apa itu? Gambar apa? Larangan merokok, berarti dilarang merokok. Nah, where do you usually see this sign? Di mana biasanya kalian lihat? Di mana sini? Hospital, Hospital, di rumah sakit. Di mana lagi yang lain? Istiana. Apotek. Di apotek. Di mana lagi guys ya? Hah? Pom. Berarti pom apa bahasa Inggrisnya? Gas station. Di mana lagi? School, intervensi di sekolah. Berarti kita biasanya melihat tanda-tanda seperti ini di tempat umum. Okay. Do you often watch people smoking around you? Apakah kamu sering melihat orang-orang merokok di sekitar kamu? Lebih banyak mana yang merokok dengan yang tidak merokok? Lebih banyak yang merokok. Wow ya, sayang sekali ya. Nah, do you think smoking is good for them? Apakah menurut kalian merokok itu baik bagi mereka? Ya. Kakak, kira-kira kenapa merokok itu nggak baik, kakak? Berbahaya. Berbahaya buat Kesehatan. berbahaya buat tubuh, buat kesehatan, juga berbahaya bagi kantong. Selain bikin kanker penyakit, juga bikin kantong kering. Ya, bikin kantong kering. Nah, what should the government do? Jadi, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah dengan bahaya rokok, tapi masih banyak orang yang merokok? Ada yang punya ide? Mengurangi apa? Widya? Mengurangi penjualan rokok. Nah, coba gimana? Karena ini juga berkaitan dengan industri, ya kan? Memang rokok itu salah satu industri yang terbesar. Penghasilannya labanya besar, juga memperkerjakan banyak sekali tenaga kerja. Jadi kalau rokok dilarang, otomatis akan banyak terjadi PHK. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Iya kan? Di sisi lain, industri rokok itu menjadi sumber lapangan pekerjaan. Tapi di sisi lain juga berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi hari ini ya kita akan belajar tentang tax analytical
exposition. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang text analytical exposition seperti yang kita bahas tadi tentang rokok. Bahayanya rokok, ya kan? Dampak negatifnya terhadap kesehatan itu bisa kita buat dalam sebuah teks yang disebut analytical exposition. Jadi hari ini tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita akan menganalisis tentang makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks analytical exposition. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyimpulkan. Setelah kamu menganalisis teks analytical exposition terkait dengan fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaannya, kamu akan menyimpulkan tentang fungsi sosial, unsur kebahasaan serta struktur dari teks analytical. Kemudian setelah dianalisis, disimpulkan, apa yang akan kamu lakukan? Kalian akan mempresentasikan hasil analisis dan kesimpulan kalian terhadap fungsi sosial, struktur kebahasaan, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks analytical exposition. Nah, metode pembelajaran yang akan kita gunakan dalam materi teks analytical exposition ini adalah model pembelajaran problem based learning. Jadi Bu Ani nanti akan ngasih masalah ke kamu terkait dengan teks analytical exposition, lalu kamu diskusikan bersama kelompok. Sudah kita bagikan kelompoknya ya. Jadi apakah ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita tentukan kemarin? Kelompok 1, maju, angkat tangan, raise your hand please. Oke. Second group, kelompok 2, raise your hand. Kelompok 3. Oke, kelompok 4, raise your hand please. Oke, thank you. Berarti semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Karena kenapa Bu Ani bagi kelompok? Karena metode yang kita gunakan untuk materi hari ini adalah metode small group discussion, yaitu diskusi kelompok kecil. Masing-masing kelompok akan Bu Ani beri permasalahan terkait teks analytical exposition, lalu dibahas bersama kelompok tersebut. Kemudian teknik penilaian. Nah, untuk penilaian sikap, tekniknya adalah observasi kegiatan diskusi. Formatnya penilaian individu. Jadi kamu akan dinilai sikapnya dalam kelompokmu masing-masing. Kemudian penilaian antar peserta didik. Nah, format penilaian diskusi kelompok. Jadi kekompakannya, ya, kerjasamanya itu juga nanti akan dinilai dalam penilaian sikap. Ya. Kemudian pengetahuan, nanti kita ada tes tulis yang akan Bu Ani berikan kepada kalian dalam bentuk soal kuisis. Jadi tidak mengerjakan lewat kertas lagi, tapi pakai handphone kuisis. Tapi nanti ini di pertemuan kedua. Ya. Kemudian keterampilan yaitu penilaian presentasi. Setelah kamu berani kasih masalah, kamu analisis bersama kelompokmu, kamu simpulkan, lalu bahan analisis itu kamu tuangkan dalam bentuk PowerPoint yang akan kamu presentasikan pada pertemuan kedua. Jadi tolong nanti setelah diskusi kelompok, kalian susun PowerPoint, dibagi tugasnya dalam presentasi. Insya Allah kita akan presentasi pada pertemuan kedua. Sudah bisa buat PowerPoint semua kan ya? Bisa. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung kita diskusikan melalui grup WA. Ya. Lanjut. Nah, berarti setelah ini kalian bisa menonton video, ya. Kalian bisa menonton video tentang text analytical exposition. Tolong perhatikan apabila ada informasi yang penting tolong segera dicatat. Nanti setelah selesai menonton video kita diskusikan. Kira-kira hal apa yang belum kamu pahami langsung ditanyakan. Paham ya? Oke, berarti kita lihat videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nanti setelah selesai menonton video kita diskusikan. Kira-kira hal apa yang belum kamu pahami langsung ditanyakan. Paham ya? Oke, jadi kita lihat
videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Belajar Inggris School, sebuah channel yang khusus membahas dan hal terkait dengan belajar Inggris, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas salah satu jenis teks yang dipelajari oleh Kalau ada informasi yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan setelah nonton video ya. Sekarang perhatikan dulu maka informasi untuk apa yang mengenai yang tahu lebih jauh apa sih analytical exposition itu, terus tujuan komunikatifnya apa, kemudian struktur teksnya seperti apa, dan bagaimana ciri-ciri atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam analytical exposition, maka teman-teman sedang menonton video di channel kita. Oh ya, selain itu, saya juga nanti akan memasukkan salah satu contoh teks analytical exposition yang dibuat oleh beberapa teman kita, siswa-siswa yang satu di bawah timur. Jadi kalau terus yang sampai selesai video ini. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jika merasa teman-teman sudah terbantu dan menyukai video ini, tidak ada salahnya kan menekan tombol suka. Tapi jika tidak suka ya apa sih? Tombol suka. Tapi jika tidak suka ya apa sih? Namanya juga suka kan? Tidak boleh paksa. Oke, baiklah. Jadi apa sih analytical exposition itu? Secara bahasa, analytical exposition itu terdiri dari dua kata, analytical dan exposition. Analytical berarti memeriksa atau menganalisa, dan exposition bermakna penjabaran atau pemaparan. Jadi analytical exposition adalah salah satu jenis teks yang mencoba untuk memberikan penjabaran dan atau pemaparan secara komprehensif atau secara menyeluruh tentang suatu masalah atau isu dengan mengaturkan pendapat atau argumentasi. Analytical exposition teks ini biasanya berisi tentang pemikiran atau penulis atau pembicara tentang semua fenomena yang ada di sekitar kita. Teks ini termasuk dalam teks argumentasi karena menunjukkan suatu pendapat atau argumentasi terhadap sesuatu. Terus kenapa teksnya dibuat? Oke, untuk menjawabnya berarti kita harus tahu dulu fungsi sosial atau tujuan komunikatif dari teks ini. The purpose of analytical exposition is to convince the reader or to influence the readers that the topic presented is an important topic to be discussed, or at least get attention by way of providing arguments or opinions that support the main idea of topic. Hanya melihat dan beribaik. Baiklah, sederhana gini. Teks ini sebenarnya bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang diyakinkan adalah topik yang penting untuk dibahas, atau setidaknya mendapat perhatian. Bagaimana caranya? Ya dengan cara memberikan argumentasi atau argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung ide, topik, atau isu yang dibawa oleh penulis atau si pembicara tersebut. Paham ya? Oke. Misalnya gini deh, kalau masih juga. Misalkan penulis ingin meyakinkan pembaca tentang betapa pentingnya belajar bahasa Inggris di era globalisasi ini. Atau penulis ingin menekankan betapa berbahayanya rokok bagi kesehatan, atau mungkin juga dia ingin meyakinkan pembaca bahwa membaca itu adalah hobi yang baik. Mungkin saja si penulis ingin menyampaikan bahwa menikah terlalu dini itu tidak baik, lalu bahwa hewan itu sangat penting terhadap udara, atau pentingnya makan buah untuk kita, dan seterusnya. Disitu ada isu atau topik-topik lainnya di sekitar kita yang dapat kita tulis atau dijadikan sebuah teks analytical exposition. Nah, mungkin ada teman-teman yang dapat menambah contoh yang lain. Oke, silahkan ditulis di kolom komentar ya jika sudah tahu mau memberikan contoh topik yang bisa digunakan dalam analytical teks analytical exposition teks. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat sebuah teks analytical exposition? Oke, untuk membuatnya pastikan teman-teman semua tahu tentang struktur teksnya. Atau istilahnya adalah generic structure. Dan generic structure dari analytical exposition sebenarnya dibagi jadi tiga penting. Yang pertama adalah thesis. Thesis ini introducing the topic and indicating the writer's point of view. Sederhananya adalah memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang dari penulis itu. Misalnya ya,
kita ini mengangkat isu atau topik tentang pentingnya belajar bahasa Inggris. Maka teman-teman mungkin dapat memulainya dengan kalimat seperti ini nih. Di era globalisasi ini, di mana hampir tidak ada batasan antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan persaingan di semua bidang menjadi semakin ketat, maka sangat penting untuk dapat terlibat dan bertahan dalam persaingan global. Salah satu syaratnya adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Berikut ini akan saya paparkan 3 alasan mengapa belajar bahasa Inggris penting. Nah, itu salah satu contoh dari tesis. Lihat ya, itu bisa kalian gunakan kalau ingin bahas misalkan topiknya tentang belajar bahasa Inggris. Bisa? Oke. Yang kedua adalah argumen. Explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Argumen ini dia menjelaskan argumen, mengelaborasi argumen untuk mendukung posisi penulis. Nah, cuma argumen ini berbeda ya. Tapi setiap argumen harus didukung oleh bukti dan penjelasan yang konkret. Boleh juga diisi dengan contoh-contoh dan setiap argumen yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah reiteration. Reiteration ini adalah restating the writer's point of view to strengthen thesis. Ini maksudnya adalah menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk memperkuat tesis. Sederhananya, reiteration ini adalah pengulangan kembali apa yang sudah disampaikan di tesis statement, tapi dengan bahasa yang sedikit berbeda. Oke, agar tidak bingung, kita dapat menggunakan frase berikut ini ya untuk membuat sebuah kesimpulan dalam reiteration. Misalnya, kalau terlibat atau kalian bisa bilang, I personally believe therefore my conclusion is bla bla bla. Itu juga bisa dipakai in conclusion dan seterusnya. Itu biasanya untuk mengawali sebuah reiteration. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri atau unsur-unsur kebahasaan yang muncul dalam analytical exposition atau istilahnya dalam language features. Yang pertama adalah dia selalu menggunakan simple present tense. Maksudnya adalah kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks ini biasanya dalam bentuk simple present tense. Masih ingat ya present tense itu yang bagaimana? Oke. Berikutnya adalah dia selalu menggunakan internal conjunction. Internal conjunction ini maksudnya adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung internal atau penambahan seperti beside that, in addition, moreover, dan lain-lain. Berikutnya adalah dia juga menggunakan causal conjunction atau kata hubung sebab akibat seperti because, since, due to, because of, dan lain-lain. Oke? Baiklah. Nah, agar lebih jelas, teman-teman dapat menonton sebuah contoh teks eksposisi karya siswa berikut ini. Hi everyone. On this occasion, I would like to talk about smoking habits among people. Before we are going to smoke, it is better to look at the fact. You know, about 50,000 people die every year in Britain as a direct result of smoking. This is 7 times as many as die in road accidents. Nearly a quarter of smokers die because of diseases caused by smoking. 90% of lung cancers are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 greater. 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Additionally, children of smokers are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In 1 hour in the smoky room, non-smoker breathes as much as substance causing cancer as if he had smoked 15 cigarettes. Smoking is really good for tobacco companies because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. So, do you still want to smoke? Nah, sudah tahu ya apa itu analytical exposition. Selesai fungsinya apa, kemudian jenis strukturnya apa, unsur kebahasaannya bagaimana. Sekarang silakan teman-teman mencoba untuk membuat analytical exposition versi kalian sendiri. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye bye. Now let's start the discussion. Sudah nonton videonya kan? Ya.
Ada yang mau ditanyakan? Do you have any question, please? Ada pertanyaan? No. Sudah cukup jelas? Yes. Jelas ya? Yes. Do you have any question? No. No. Gak punya pertanyaan. Berarti videonya sangat jelas. Clearly enough ya. Oke. Kalau menurut kalian videonya sudah cukup jelas, sekarang Bu Ani pengen tahu benar-benar sudah paham apa belum? Ya. Ada yang tahu? What is analytical exposition text? Apa itu analytical exposition? Ada yang tahu? Ya, Cindy. Ya, bisa. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Sama lu yuk. Ya. Yuk, apa Cindy? Teks analytical adalah teks yang terdiri dari memeriksa atau menganalisis Sebuah topik. ya. Oke, berarti menurut Cindy, teks analytical exposition adalah sebuah teks yang memberikan analisa tentang sebuah topik. Ada yang ingin menambahkan? Halo? Nah, jadi benar kata Cindy, teks analytical exposition adalah sebuah teks ya yang memberikan analisa atau argumen pendapat bahwasanya topik yang sedang dibicarakan itu penting. Jadi untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar bahwa topik yang sedang disampaikan itu penting. Tadi di video topik yang dicontohkan topiknya tentang apa? Bahaya merokok. Tentang bahaya merokok. Oke, itu pengertiannya. Sekarang yang kedua, fungsi dari teks analytical exposition tadi apa? Ada yang tahu fungsinya? Fungsi teks barusan tadi bilang juga sudah. Halo? Ya, gimana Norma? Barusan tadi bilang. Gimana fungsinya? Ya, fungsi dari teks analytical exposition adalah untuk mempengaruhi pembaca bahwa topik yang disampaikan oleh penulis itu penting. Tadi contohnya tentang bahaya merokok. Ya. Selanjutnya, ada berapa struktur dari teks analytical? 3. Apa saja kakak? Tesis, terus argumen, terus reiteration. Jadi struktur dalam teks analytical ada berapa? 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumen, yang ketiga apa? Reiteration. Ada yang tahu apa itu tesis? Ya, Siti lagi. Apa sih? Teks yang memperkenalkan topik atau pengenalan awal masalah. Ya, tesis adalah teks yang mengenalkan topik, memperkenalkan topik, ya kan? Mengenalkan masalah yang akan dibahas. Ada yang tahu argumen itu apa? Argumen. Argumen. Ada yang tahu? Sementara ini yang aktif masih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada suaranya? Ya, ayo Eli, apa itu argumen? Menjelaskan kesimpulan penulis dan menjelaskan masalah. Ya, berarti pendapat-pendapat ya, pendapat-pendapat yang disampaikan, ya kan, untuk menjadi bukti menunjang bahwasanya masalah atau topik yang dibahas itu penting. Jadi tesis yang pertama memperkenalkan masalahnya, kemudian argumen berarti pendapat-pendapat pendukung untuk membuktikan bahwa masalah atau topik yang dibahas itu penting. Nah, yang terakhir apa tadi? Reiteration. Ada yang bisa reiteration? Kelompok 1 lagi ya, kelompok 1 ini borong kelompok 1. Menyatakan kembali tesis dalam teks yang telah dibaca. Ya, berarti tesis tadi kan memperkenalkan masalah, ya kan? Reiteration berarti memberikan penguatan. Di akhir, tesis kan di awal, lalu di tengah-tengah argumen. Di akhir diberi reiteration, penguatan
topik yang disampaikan pada tesis. Jadi memberikan penguatan. Nah, itu strukturnya ada 3: tesis, argumen, dan reiteration. Selanjutnya, language feature, fitur kebahasaan, kaidah kebahasaan, ciri-ciri kebahasaan. Ada 3. Ada 3 kakak. Tadi kelompok 1 sudah borong, kelompok 2 kakak, kelompok 3 normal tadi sudah berbunyi. Istiqamah ada kelompok 4 bagaimana? Ayo coba semuanya semangat ya. Ayo kakak. Fitur kebahasaan, kaidah kebahasaannya apa saja kakak? Simple present tense. Menggunakan simple present tense. Apalagi? Conjunction. Menggunakan kata penghubung internal conjunction. Apalagi? Causal conjunction. Menggunakan kata penghubung sebab akibat atau causal conjunction. Gak apa-apa, kita belajar ya. Jadi itu adalah pengertian fungsi sosial, generic structure, dan fitur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks analytical exposition. Sebelum saya berikan LKPD-nya, saya tawarkan lagi. Any question please? Ada pertanyaan? No. Sudah cukup ya? Yes. Coba semangat untuk mengerjakan LKPD. Semangat. Mana suaranya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ya. Nah, setelah ini Bu Ani akan bagikan LKPD, yang mana dari LKPD itu ada beberapa topik ya yang harus kalian selesaikan. Nah, di sini yang keempat, bersama kelompok masing-masing pilihlah salah satu topik dari 4 topik yang tersedia dalam LKPD. Ya, lakukan analisis terhadap teks analytical exposition yang sudah dipilih berkaitan dengan pengertiannya, fungsi sosialnya, strukturnya, serta kaidah kebahasaannya. Susunlah hasil analisis dari teks analytical tersebut ke dalam PPT untuk presentasi kelompok. Kalian masih punya waktu 3 hari untuk menyusun PPT. Nanti kalau menemukan kesulitan, jangan malu-malu konsultasi langsung lewat WA. Kalian sudah punya grup ya. Kemudian diskusikan pembagian tugas kelompok ketika presentasi. Kapan presentasinya? Pertemuan yang akan datang. Presentasikan hasil diskusi kalian tentang teks tersebut pada pertemuan yang akan datang bersama kelompok. Makanya dibagi tugasnya, ya. Nah, di sini ada 4 topik, ya. Yang pertama tentang pentingnya kegiatan ekskul di sekolah. Kemudian yang kedua tentang kebutuhan pengelolaan sampah di sekolah. Kemudian yang ketiga bahaya membuang sampah sembarangan. Kemudian yang terakhir pentingnya pertanian. Coba saya tawarkan dulu yang mau teks 1 tentang ekstrakurikuler, kelompok siapa? Kelompok 3. Oke, berarti kelompok 3 teks 1 ya. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan sampah di sekolah. Kelompok 2 sesuai namanya ya, kelompok 2 ngambil teks 2. Kemudian tentang bahaya buang sampah sembarangan. Oke, kelompok 1. Kemudian tentang pertanian. Oke, kelompok 4. Berarti kelompok 1 ngambil teks 3, kelompok 2 ngambil teks 2, kelompok 3 ngambil teks 1, kelompok 4 ngambil teks 4. Oke. Setelah ini saya bagikan LKPD-nya, tolong dikerjakan, kemudian dibahas bersama dengan kelompok. Perintah-perintah LKPD-nya dicermati terlebih dahulu. Kursinya bisa dibuat melingkar, mejanya 2 meja jadikan 1, kursinya melingkar ya.
dari teks yang sudah kamu pilih. Ya, masukkan ke kolom sesuai dengan LKPD, ya kan? Kemudian setelah pengertiannya kamu jabarkan, fungsinya apa, strukturnya apa, kaidah pembahasannya apa saja, kamu masukkan ke kolom. Nah, teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, tesis itu paragraf berapa sampai paragraf berapa? Argumen paragraf berapa? Illustration paragraf berapa? Kamu masukkan ke LKPD, ya kan? Di situ juga Bu Andi sudah ngasih bahan bacaan, bahan ajar. Itu bisa kalian gunakan sebagai pedoman untuk mengerjakan LKPD. Apabila ada kesulitan, langsung tanya, diskusi kelompok, selesaikan. Kalau nggak bisa pemecahannya, tanya Bu Andi. Siap? Siap ya? Oke. Nah, lalu nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, susunlah hasil analisis kalian terhadap teks analytical itu ke dalam PowerPoint. Masih ada waktu 3 hari, siapkan PowerPoint semenarik mungkin untuk dipresentasikan pertemuan yang akan datang. Any question please? Ada pertanyaan? No. Tidak? Oke, jelas ya? Dah, selamat mengerjakan. Ini dikerjakan dari hasilnya kamu tuangkan dalam PowerPoint yang ditampilkan pertemuan yang akan datang. Nanti LKPD-nya dikerjakan sekarang, nanti hasilnya dibuat PowerPoint-nya berarti harus siap sebelum pertemuan kedua. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, segera dilihat itu LKPD-nya dikerjakan, didiskusikan bersama kelompok masing-masing.
Ada kesulitan? Oke, ini ya. Halo, kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, coba mau perhatiannya. Coba perhatikan Bu Ani dulu sebentar. Dalam mengerjakan LKPD ada kesulitan atau tidak? Oke, jadi LKPD-nya, halo, LKPD-nya tolong diselesaikan sebelum pertemuan kedua, ya. Setelah menyelesaikan LKPD, silakan nanti dibuat PPT. Masih ada waktu 3 hari sampai pertemuan kedua. PPT-nya dibuat semenarik mungkin, lalu dibagi tugas kelompok dalam presentasi, ya. Nah, PPT bisa kalian buat semenarik mungkin, dibagi tugas kelompoknya, kemudian harus selesai sebelum pertemuan kedua. Apabila ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD dan pembuatan PPT, jangan malu-malu. Kita bisa berkonsultasi lewat grup WA, ya. Oke. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini saya tutup, ya. Coba. Halo, halo. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini saya tutup, perhatikan ini, kita refleksi dulu. Apa yang kamu rasakan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Bahagia. Apa yang kamu rasakan ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Happy. Do you feel happy today? Yes. Do you feel happy today? Berarti suka ya dengan pembelajaran hari ini? Nonton videonya suka mana? Bukan ceramah berangkat atau nonton video kayak tadi? Oke, berarti kamu senang ya dengan pembelajaran hari ini. Kemudian apa hal yang paling kamu kuasai dari pembelajaran hari ini? Apa? Tentang apa? Tentang apa sih, Di? Larangan rokok. Oke. Tadi Hakan bilang tentang larangan merokok. Nah, berarti Hakan sudah paham. Hari ini kita belajar tentang teks analytical exposition. Hakan sudah paham tentang itu. Hakan sudah paham. Hari ini kita belajar tentang teks analytical exposition. Hakan sudah paham tentang itu. Lalu kata Cindy, strukturnya Bu. Nah, berarti Cindy ini tipenya matematis, ya. Matematis sistematis. Yang dia pahami adalah strukturnya. Ada berapa Cindy strukturnya? Ada 3. Tesis, argumen, nah, Cindy, mengapa kamu merasa struktur tadi yang paling mudah untuk dipahami? Karena sudah dijelaskan Penjelasannya urut ya, runtut, ada susunannya. Tesis dulu, lalu argumen, lalu reiteration. Oke. Kemudian yang sulit untuk dipahami di pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang apa? Yang sulit dipahami? Kelompok apa? Kan tadi kita belajar pengertian, fungsi sosial, struktur, kemudian kaidah kebahasaan. Yang sulit dipahami yang mana? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Kenapa? Banyak, ya kan? Kaidah kebahasaannya terlalu banyak, sehingga sulit untuk diingat. Oke, katanya sini tadi yang paling sudah dipahami strukturnya karena hanya ada 3. Yang paling sulit dipahami kaidah kebahasaannya, ya kan? Karena bahannya banyak. Terus, untuk mengatasi sulitnya memahami kaidah kebahasaan, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Dicatat hal-hal yang penting, ya kan? Jadi, karena kamu telah memahami kaidah kebahasaannya dicatat hal yang penting. Nah, kalau hal yang membingungkan, hari ini apa? Videonya. Ada hal yang membingungkan atau tidak? Jelas ya? Jadi pelajaran
Hmm?